berdiri tegak melawan garis khatulistiwa, bernaung di bawah payung kemegahan Sulawesi, bumi tanah doang, perlahan namun pasti mulai meniti jalannya, membongkar keterisolasian geografis, bicara pada dunia tentang kemajuan, kesejahteraan, dan kearifan religius yang tercatat dalam sejarah dan terpatri dalam jiwa penduduknya. Menata arah masa depan, masyarakat adil dan makmur di bawah ridha ilahi. Mapan Mandiri. Kabupaten Kepulauan Selayar atau disebut juga Bumi Tanah Doang atau Tanah Doaang yang berarti tempat berdoa adalah emas hijau tempat berdoa para wali yang terletak di tengah Nusantara. Di selatan Bulukumba dan Teluk Bone, di timur Laut Flores dan Selat Makassar, di utara Nusa Tenggara, Selayar adalah pusat bumi yang menyimpan sejuta potensi. Kabupaten Kepulauan Selayar berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional, sehingga sangat strategis sebagai pusat perdagangan atau pengumpul dan distribusi, baik secara nasional untuk melayani kawasan timur Indonesia, maupun secara internasional untuk melayani negara-negara di kawasan Asia. Selat Selayar merupakan selat yang dilalui oleh sebagian besar kapal yang berlayar dari kawasan barat Indonesia menuju kawasan timur Indonesia dan sebaliknya. Untuk menuju ke Kabupaten Kepulauan Selayar, tersedia beberapa alternatif sarana transportasi, antara lain jalur darat dapat ditempuh menggunakan bus umum dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan atau Makassar ke Kabupaten Bulukumba dengan jarak kurang lebih 153 km, yang dilanjutkan dengan penyeberangan melalui kapal feri menuju ke pelabuhan Pamatata Selayar selama 2 jam perjalanan. Perjalanan juga dapat ditempuh dengan menggunakan kapal laut cepat di pelabuhan Lepee Bulukumba menuju dermaga Rauf Rahman di Kota Benteng, yang merupakan ibu kota kabupaten, dan saat ini Kabupaten Kepulauan Selayar sudah dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat melalui Bandar Udara Internasional Hasanuddin menuju Bandar Udara Arupala di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 130 pulau seluas 1.357 km bujur sangkar dan laut seluas 9.146 km bujur sangkar dengan pesona garis pantai sepanjang 6.441 km dan dihuni penduduk kurang lebih 136.000 jiwa. Pada tanggal 21 Agustus 2008, Kabupaten Selayar berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 dengan harapan pengelolaan sumber daya laut yang melimpah lebih maksimal. Untuk mencapai visi maju, sejahtera, dan religius, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di bawah nakoda Bupati Detrandes Haji Syahrir Wahab dan Wakil Bupati Haji Saiful Arif SH melakukan upaya percepatan pembangunan di segala sektor. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tantangan pembangunan antara lain dari segi SDM yang masih perlu ditingkatkan,
Yang kedua, infrastruktur yang belum memadai. Yang ketiga, potensi sumber daya alam yang belum dikelola. Dan yang keempat, PAD yang sangat rendah. Dan yang terakhir adalah letak geografis yang terdiri dari beberapa pulau, sehingga sangat-sangat sulit sekali kita melaksanakan pembangunan infrastruktur. Maka merupakan juga prioritas pembangunan Kabupaten Selayar adalah pembangunan infrastruktur, perhubungan darat, laut maupun udara, infrastruktur air bersih, listrik, dan sarana prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini sudah nampak hasilnya dari beberapa indikator pembangunan sosial. Memang Selayar sudah memiliki kemajuan seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Selayar 9,47. Selayar bukan saja keluar dari Kabupaten Rompangan, bukan saja keluar dari Kabupaten Torisolir, dan bahkan sekarang keluar dari Kabupaten Daerah Tertinggal. Bahkan Selayar sudah sejajar dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Selayar mampu meraih adipura 2 tahun berturut-turut, dan insyaallah tahun 2015 ini kita akan raih ketiga kalinya. Selayar telah mampu menjadi peraih kabupaten sehat terbaik tingkat nasional pada kategori Wewerda. Keadaan alam yang unik berupa kepulauan dan perairan laut yang luas menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi yang cukup besar bagi pengembangan pariwisata, terutama wisata bahari. Selayar memiliki objek wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, wisata sejarah, wisata seni. Tapi yang kami berikan prioritas pengembangannya adalah wisata bahari. Karena Laut Selayar ini memiliki banyak objek penyelaman yang sangat bagus. Terindikasi ada 40 spot diving yang sudah sering orang asing melakukan penyelaman di spot tersebut, dan mereka mengakui keindahan daripada objek wisata yang dimaksud. Selain itu, Selayar memiliki Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Takabonerate, yang di dalamnya ada atol seluas 220.000 hektar yang merupakan atol terluas di Asia Tenggara dan terluas ketiga di dunia. Maka promosi kami bukan hanya menarik wisatawan datang ke Selayar, tapi menjaring investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata di Selayar. Beberapa objek wisata yang terkenal adalah Taman Nasional Laut Takabonerate, Pantai Pak Badilang, Pantai Pinang, Pantai Taloya, Pantai Babaere, Pantai Liang Tarusu, Pantai Baloya, dan Pantai Patubukang.
Pada umumnya, objek wisata tersebut cocok untuk kegiatan wisata bahari, seperti diving, snorkeling, sunbathing, camping, dan canoeing. Selain wisata bahari, juga terdapat wisata alam, seperti air terjun Ohe Gonggong, Gua Majapahit, permandian alam Balang Kalambu, dan Danau Pulau Teterang. Selain itu, juga terdapat wisata budaya, antara lain Bati-Bati, Rambang-Rambang, Ak Ngaru, Ak Manca, Ak Lanja, Parlos, Masjid Tua di Dusun Gantarang Lalang Bata, Gong Nekara di Matalalang, Jangkar dan Meriam Kuno di Padang, Jangkar Raksasa di Burangah, Makam Tua di Dusun Silolo, dan pembuatan perahu pinisi. Adapun peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan di sektor pariwisata antara lain berupa pembangunan hotel, pengembangan kawasan wisata, serta penyediaan sarana dan prasarana wisata. Di Selayar terdapat beberapa benda bersejarah yang unik, antara lain Gong Nekara yang berasal dari zaman perunggu. Nekara di pulau ini berbentuk seperti gong dengan gambar bintang, gajah, pohon kelapa, ikan, katak, burung merak, dan bangau. Tidak jauh dari Gong Nekara, yakni di Pantai Padang, terdapat jangkar raksasa yang merupakan jangkar kapal besar asal Cina, milik saudagar kaya bernama Goa Liong Hui, yang pernah singgah ke pulau ini. Kebudayaan dan kehidupan masyarakat setempat yang unik berada di Pantai Padang. Ada perkampungan nelayan, sehingga Anda dapat melihat berbagai aktivitas nelayan, mulai dari persiapan melaut, berbagai perlengkapan untuk menangkap ikan, sampai bagaimana mengolah ikan hasil melaut. Yang unik lainnya adalah Perkampungan Toa Bitombang, yang merupakan salah satu kampung tertua di pulau ini. Keunikan dari perkampungan ini adalah rumah-rumah beratap bambu dengan penopang kayu yang tinggi di bawahnya, sehingga rumah berada di atas permukaan tanah dengan jarak yang cukup tinggi. Topografi desa yang berbukit menciptakan keunikan lain dari penopang rumah. Misalnya, rumah yang berada pada dataran yang tidak rata, maka dibuat tiang penopang dengan tinggi 2-3 meter pada bagian depan dan tiang penopang dengan tinggi 13-15 meter pada bagian belakang, menjadikan rumah ini terlihat unik. Tiang-tiang rumah menggunakan kayu biti atau holasa yang memiliki kualitas yang baik. Inilah alasan mengapa rumah-rumah di perkampungan ini tetap kokoh, walaupun telah berusia ratusan tahun. Keunikan lain dari desa ini adalah penduduknya yang sebagian besar sudah berusia lanjut, dengan usia di atas 90 tahun, tetapi masih dapat bekerja atau melakukan aktivitas produktif seperti beternak dan berkebun. Suasana desa yang sangat terasa dari aktivitas penduduk, rumah-rumah, perkebunan, atau hewan-hewan ternak milik penduduk. Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki kebanggaan yang berkelas dunia, yakni Taman Nasional Takabonerate, taman laut di daerah Takabonerate yang merupakan taman laut atol terbesar ketiga di dunia. Taman laut ini dikembangkan sebagai wisata destinasi bahari, seperti diving, snorkeling, canoeing, dan lain-lain. Takabonerate telah menjadi ikon Selayar dan keberadaannya telah sangat dikenal, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
Taman Nasional Takabonerate memiliki 261 jenis terumbu karang. Ke-261 jenis terumbu karang tersebut berasal dari 17 famili, yaitu Fungia consina, Polytes cylindrica, Poecilopora eudoxi, Favona clavus, Acropora palifera, dan Montifora danae. Terumbu karang tersebut membentuk gugusan terumbu karang atol dan terumbu tepi. Selain terumbu karang, Taman Nasional Takabonerate juga memiliki beberapa hewan dan ikan jenis tertentu yang bisa Anda jumpai di sana. Taman Nasional Takabonerate memiliki 295 jenis ikan, antara lain kerapu, cakalang, Napoleon, dan baronang. Sedangkan biota laut lainnya antara lain siput, kerang kepala kambing, kerang mutiara, batu laga, dan kima sisik. Anda juga bisa menjumpai penyu sisik, penyu hijau, dan penyu lekang. Untuk sektor pendidikan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menjalankan program pendidikan gratis mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Sektor pendidikan, saya punya program bahwa dalam masa jabatan saya, semua kecamatan memiliki SLTA, ini sudah terwujud. Tidak ada lagi kecamatan yang tidak memiliki sekolah lanjutan, apakah SMA, apakah SMK. Sehingga dalam rangka program peningkatan kualitas pendidikan di Selayar, insya Allah kita sudah bisa berpacu dengan kabupaten lainnya. Bahkan Kabupaten Kepulauan Selayar telah mampu melaksanakan pendidikan gratis yang bukan saja SD SMP, tapi mulai SD SMP dan sekolah lanjutan atas. Pengembangan industri diprioritaskan berdasarkan potensi daerah yang mampu bersaing di pasar lokal, regional, nasional, dan internasional. Industri yang berkembang di Kabupaten Kepulauan Selayar diantaranya adalah pengelolaan kelapa terpadu, pengupasan biji mete, pengolahan buah semu, pengolahan ikan terpadu, gula merah, kerajinan bambu bintik, pandai besi, dan galangan kapal rakyat. Industri tersebut memiliki prospek yang menjanjikan untuk dikembangkan, mengingat ketersediaan bahan baku yang berlipat ganda. Di sektor ini, peluang investasi yang terbuka dan prospektif untuk dikembangkan antara lain pengembangan industri VCO dan minyak kelapa, industri karbon aktif, industri pengolahan batang kelapa, industri kopra, pengalengan ikan, kerupuk ikan, dan bakso ikan, serta pengembangan pemasaran untuk produk-produk industri. Selayar juga berdasarkan hasil penelitian memiliki juga beberapa pertambangan, antara lain minyak, nikel, pasir putih, dan batu granit. Sejumlah potensi pertambangan lain yang dimiliki Selayar untuk dikembangkan seperti limestone dengan estimasi 26,6 bilion ton, fosfat 232,641 ton, kalsit 10,8 ton, clay 7 475.000 ton, granit 34 miliar 300 juta ton, trakit 1 miliar 500 juta ton, basal 2.700.000 ton, iron sand 75,790 ton, sand and stone 280,500 ton, Nepal and Senit 1.030.000 ton,
serta minyak dan gas, namun belum ada estimasi. Salah satu prioritas pembangunan adalah pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan. Karena Selayar termasuk salah satu kabupaten rawan pangan di Indonesia, maka prioritas utama adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi persawahan di Jampea. Ekstensifikasi dengan melakukan pencetakan sawah baru, intensifikasi dengan membangun pengairan, memberikan pupuk dan obat-obatan serta benih unggul. Dan hasilnya ini sudah sangat-sangat memuaskan, sehingga Selayar tidak lagi menjadi kabupaten rawan pangan. Bahkan Selayar sudah beberapa kali kami mendapat penghargaan dari Presiden sebagai kabupaten yang mampu meningkatkan produksi beras setiap tahunnya. Sekali layar terbentang, pantang surut balik ke pantai. Mai maki, ak munte si batu, ak bulo si papa. Dalam menata arah masa depan, masyarakat adil dan makmur di bawah ridho ilahi. Selayar yang maju, Selayar yang sejahtera, dan Selayar yang religius akan terus berkembang maju pada masa-masa akan datang. Terima kasih. Oh, karaim mga maseyang, karaim masarobaji. Oh, karaim masagena. Oh, karaing risila jara tapamentengi. Anyumbalan ritamparang katalasam buta tanah doang tanpa pak doangan si konjoali. Risila jarakanga kareso ripijo joki kalalam malam busu. Ngalain roi tamparan tarusulangi ia pak lengukam pau-pau kabakakamu. Ada pak belo-belo rikalemba geok baji la kalimbuki atural la paingakang pasaremu kabajikang. Pabatusai salan salehangang nasurangam pak mai agamamu namu pansulu sinara kabajikang.